Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang perinatal. Kelompok 2 beranggotakan Risti Humaira dengan NIM 205029, lalu saya, Tria Sidar Aziza dengan NIM 205035, lalu yang ketiga ada Dwi Kartika dengan NIM 205054, dan ada Riswanda Karisma Putri dengan NIM 205071, lalu ada Nuria Pangestika dengan NIM 205102, dan yang terakhir ada Sandiasti Olivia dengan NIM 205111. Apa itu perinatal? Perinatal atau peri lahir merupakan periode yang muncul sekitar pada waktu kelahiran antara 5 bulan sebelumnya dan 1 bulan sesudahnya. Periode perinatal terjadi pada 22 minggu setelah periode gestasi lewat dan berakhir 7 hari setelah kelahiran. Antenatal care atau ANC. Antenatal care adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh dokter maupun bidan dengan kunjungan yang diberikan sekitar 12-16 kali yang bertujuan untuk mencegah atau mengidentifikasi dan mengobati kondisi yang dapat mengancam kesehatan janin atau bayi baru lahir maupun ibu. Pemeriksaan antenatal. Pemeriksaan antenatal sendiri terdiri dari 8 pemeriksaan. Yang pertama, menimbang berat badan. Lalu yang kedua, mengukur lingkar lengan atas atau yang disingkat dengan lila. Yang ketiga ada mengukur tekanan darah. Lalu yang keempat ada mengukur tinggi fundus uteri atau yang disingkat dengan TFU. Lalu yang kelima ada menghitung denyut jantung janin atau yang disingkat dengan DJJ. Lalu yang keenam ada menentukan presentasi janin. Lalu yang ketujuh pemberian imunisasi tetanus toksoid atau yang disingkat dengan TT. Lalu yang kedelapan adalah melakukan pemberian tablet tambah darah. Pemeriksaan laboratorium. Yang pertama, pemeriksaan usia kehamilan kurang dari 11 minggu, di mana pada usia ini tidak perlu melakukan pemeriksaan antenatal, tetapi melakukan pemeriksaan ultrasonografi untuk mendeteksi kehamilan intrauterin. Dengan keterangan, bila ditemukan keluhan yang mencurigakan pada kehamilan ektopinnya. Lalu yang kedua, pada usia kehamilan 11-13 minggu. Melakukan pemeriksaan antenatalnya bila diperlukan saja. Sedangkan ultrasonografinya bertujuan untuk menentukan usia kehamilan, di mana dengan keterangan laboratorium dasar, yaitu DPL, UL, GDS, HIV, HBsAg, VDRL atau TPHA. Lalu yang ketiga, usia kehamilan 20-24 minggu. Melakukan pemeriksaan antenatal bila diperlukan saja. Sedangkan ultrasonografinya untuk menentukan anatomi janin. Lalu pada usia kehamilan 28 minggu sampai 36 minggu, pemeriksaan antenatalnya dilakukan bila diperlukan saja. Sama dengan ultrasonografinya, pada kehamilan usia tersebut, pemeriksaan tersebut hanya dilakukan apabila diperlukan. Sedangkan pada usia 36 minggu tersebut, dengan keterangan laboratorium DPL, UL, UR atau CR, SGOT atau SGPT, PT, APTT. Sedangkan pada usia kehamilan 28 minggu memiliki keterangan laboratorium yaitu DPL, HO. Nah, pada usia kehamilan 37 minggu atau persalinan perlu melakukan pemeriksaan antenatal, tetapi juga bisa memeriksakan ultrasonografi bila diperlukan saja. Dengan keterangan pemeriksaan antenatalnya per setiap minggu. Komplikasi persalinan yang berisiko bagi ibu dan bayi. Pertama, distosia, komplikasi pada saat pembukaan leher rahim, bayi keluar total waktu melahirkan lama. Yang kedua, cephalopic dysproportion
Pada saat persalinan, bayi sulit lahir melewati panggul ibu karena ukuran yang terlalu besar. Yang ketiga, prolaps tali pusat. Pada saat proses melahirkan, tali pusat masuk ke dalam leher rahim atau serviks. Yang keempat, rahim robek. Kondisi ini terjadi ketika bekas luka tersebut terbuka di persalinan normal berikutnya. Yang kelima, asfiksia perinatal. Bayi yang tidak mendapatkan cukup oksigen di dalam kandungan selama proses melahirkan berlangsung maupun setelahnya. Yang terakhir, sindrom aspirasi mekanium. Bayi minum air ketuban yang bercampur mekonium sebelum, saat, atau setelah kelahiran. Selanjutnya, terminologi medis. Yang pertama, cephalopic dysprovision. Roots-nya ada cephal, suffix-nya ada pelvis. Yang kedua, perinatal. Prefix-nya peri, roots-nya natal. Yang ketiga, antenatal care. Prefix-nya ante, roots-nya natal.